Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul Ramadan syahrun azimun mubarak. Syahrun at-ta'ah wal khairat. Syahrun fihi layla khairun min alfi syahr. Faradalana siyama naharihi wa qiyama laylihi tatawwa. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun al-fudala, para asatis, bapak-bapak dan bunda-bunda yang bergabung di dalam Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, baik yang di pusat maupun yang di cabang. Al-Mukarramun yang kami muliakan dan yang kami hormati serta yang kami cintai, para pengurus Yayasan As-Shaf, baik ketua, sekretaris, bendahara, maupun direktur-direkturnya dan divisi-divisi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan cinta kami kepada semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama merupakan kewajiban besar bagi kita adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia nikmat rahmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya pada siang hari ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, memasuki hari yang keempat dari ibadah saum kita. Sekaligus tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperkenankan oleh Allah untuk menikmati lezatnya Ramadan, sekaligus juga beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memberikan keutamaan yang sangat istimewa dengan melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan sekarang ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkokoh dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meringankan kita untuk ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akhirnya nanti sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir Ramadan nanti kita semua itqun minan nar, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Berarti insyaallah mudah-mudahan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang sekarang ini berada di dalam link kajian online dari kegiatan Ramadan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi ini, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di link ini, tapi yang utama adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri dan anak-anaknya, serta cucu-cucu dan keturunan beliau, dan juga salawat dan salam kepada sahabat-sahabat beliau dan umat-umatnya yang senantiasa siqah kepada beliau, konsisten melaksanakan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti.
Mudah-mudahan kita digolongkan masuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan izin Allah. Sekali lagi, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan bunda, saya dapat amanah pada siang hari ini di pekan pertama bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan untuk memulai kajian online dari Sid Bina Ilmi ini dengan topik yang sebenarnya ini topik dibilang urgen, kayaknya enggak juga ya. Dan setiap tahun kita amalkan gitu. Saya yakin bapak-bapak dan bunda-bunda semua sudah di luar kepala ini, ya, luar kepala tentang fikih saum ini. Tapi terus terang ketika saya diberi amanah kemarin, saya harus cari lagi dulu literatur yang perlu saya sampaikan. Akhirnya kesimpulan adalah jadi kita kajian kita dari panitia yang berikan kepada saya tentang masalah syarat, kemudian hukum dan apa-apa saja yang membatalkan ibadah saum tersebut, katakanlah ya 100% sumbernya dari fiqh sunnah Syed Sabiq, mungkin sumber lain sebagai tambahan. Bapak Ibu atau Bapak Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa saum ini adalah merupakan salah satu dari dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan hadisnya sudah dalam yaitu bunyal Islam la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa zakah wa shaum Ramadan wa hajj baiti ilaihi sabila. Bunda, dari 5 rukun Islam tersebut termasuklah salah satu yang dalam urutan hadis tadi yang keempat disebutkan wa shaum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Jadi otomatis maka tentunya bagi kita umat Islam nanti Syed Sabiq akan membagi beberapa klasifikasi ya, manusia itu kalau dikaitkan dengan bulan saum. Nah, ini kaitannya juga dengan syarat dan rukun. Saum ini kalau didefinisikan dari ungkapan asal katanya sauma yasumu sauman wasiyaman. Dalam Al-Quran disebutkan ada di surah Al-Imran, surah yang ke-19 ayat 26, ini nazartu lirrahmani sauma. Jadi Sayyidah Maryam alaihassalam menggunakan kalimat tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan sauma. Saya sudah bernazar kepada Allah untuk saum. Saum di sana maksudnya adalah menahan diri. Menahan diri. Jadi ketika kita melakukan pantangan, ketika kita tidak melakukan aktivitas, maka itulah saum. Ya. Kalau Sayyidah Maryam ini memang diinstruksikan karena dia tapi dia bisa Maka beliau ketika lahir itu bingung nanti bagaimana dia kira-kira kalau ketemu dengan orang. Nah, gitu. Maka Allah sebutkan kalau nanti ketemu dengan orang maka katakanlah ini nazartu lirrahmani sauma. Jadi saya tidak akan berpuasa gitu ya. Saya akan menahan diri dari ngomong. Jadi beliau enggak ngomong. Jadi kalau orang nanya kepada beliau, orang menghujat beliau, maka diisyarahkan kepada bayinya yang baru lahir. Ya, kalau istilah kita itu masih merah. Kemudian
tanyalah kepada dia. Dan ternyata subhanallah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun masyarakat ya enggak percaya kok bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih merah. Tapi kemudian Nabi Isa alaihissalam langsung ngomong, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini saum gitu ya. Makanya kalau orang mau operasi biasanya oleh dokter minimal 12 jam disuruh saum. Tapi kadang-kadang walaupun saum, kalau nggak tahan haus gitu ya, masih disuruh minum air putih setengah gelas gitu. Tapi jangan banyak-banyak air putih. Nah, itu saum karena untuk menahan diri ya, tidak melakukan makan minum, imsak. Jadi menahan diri itu dalam bahasa artinya imsak. Jadi as-saumu al-imsaku. Nah, di Indonesia ini agak ada sedikit rancu penggunaan istilah imsak dalam jadwal sholat. Kita sudah sangat populer 10 menit sebelum azan subuh itu ada imsak. Jadi kalau sekarang fajarnya, subuhnya adalah 4.43, maka imsaknya 4.33. Biasanya kalau sudah imsak itu mulai bunda-bunda dengan anak-anak, jangan minum lagi, udah imsak. Nah, stop minumnya, sudah imsak. Sebenarnya imsak itu hanya merupakan kehati-hatian, ya, mulai menahan diri. Tapi bukan berarti tidak boleh lagi makan dan minum. Tuh. Jadi kalau masih ada kopi, ya, susu lagi kopinya, masih setengah gelas pas bunyi imsak, jangan dibiarkan kopi susunya itu habisin, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, ya imsaknya malah jauh sekali, jauh sebelumnya. Yaitu beliau mengatakan kalau Bilal azan, teruskan kalian makannya. Teruskan kalian kalau lagi tanggung bergaul suami istri gitu ya. Karena Bilal azan itu 1 jam sebelum terbit fajar. Tapi kalau Khuzaifah radhiyallahu anhu main azan, maka kalian harus stop. Khuzaifah ini adalah sahabat yang kafir, tunanetra, tapi ilham oleh Allah, yaitu proses waktu fajar muncul. Kalau kita sekarang ini kan alarmnya malah nggak ada. Bahkan sekarang ini ada diperdebatkan itu. Muhammadiyah menyebutkan bahwa jadwal yang selama ini tertulis terbit fajar itu lebih cepat 9 menit. Nah, jadi kalau kita berpedoman dengan hasil tarjih Muhammadiyah, walaupun sudah selesai azan, lagi makan gitu ya, azan subuh itu masih sah. Karena belum terbit fajar. Karena inti dari kita berpuasa itu adalah mulai dari tulu'il fajri. Nah, inilah saum dari sisi bahasa ya, imsak. Saum dari sisi syar'i atau definisi yang sebenarnya secara etimologi, ini kalau Said Sabiq, karena saya berpedoman tadi dengan pengungkapan kata kalimat buku dari Fiqhus Sunnah, beliau menggunakan redaksi al-imsak adil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Ada lagi yang menyebutkan hampir bersamaan gitu ya, kalau di fiqh al-islami wa adilatuh, Dr. Wahbah mendefinisikan al-imsak anil muftirat min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi hampir sama. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan saum. Jadi apa saja yang membatalkan saum, yang membuat saum kita itu menjadi batal dan tidak sah, itu menahan diri. Nah, kalau malah justru kalau di fikih Syafi'i sering disebutkan menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, kemudian melakukan hubungan biologis gitu ya. Disebutkan langsung seperti itu.
Itu al-muftirat. Nanti insya Allah akan kita kaji secara rinci apa saja yang merusak dan membatalkan saum tersebut. Mulai dari tulu'il fajri, terbit fajar. Nah, inilah terbit fajar. Ya, kalau ijtihadnya di kalender sekarang ini Palembang 4:43. Tulu'il fajri itu artinya sudah tiba masuk waktu subuh. Nah, kalau menurut Muhammadiyah tambah 9 menit lagi. Jadi 4:51. Jadi kecepatan katanya. Karena mereka pernah melakukan penelitian sampai dengan angkatan laut di tengah laut sehingga tidak ada halangan. Kapan betul-betul ayat Al-Quran yang mengatakan kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Jadi yang khaitul aswad gitu ya, bisa dibedakan antara benang hitam dan benang putih. Kira-kira begitu. Nah, ditunjukkan benang bisa membedakan, oh ini benang putih, ini benang hitam. Setelahnya tadinya. Nah, itu tulu'il fajri. Tapi intinya adalah tulu'il fajri. Tapi lebih ikhtiyat, makanya ada imsak. Imsak itu dalam sangka ikhtiyati, ya. Kehati-hatian kita. Sampai tulu'u bisyamsi. Sampai terbenamnya matahari. Jadi sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib. Jadi mulai dari tanda masuknya sholat subuh, tulu'il fajr, benamnya matahari sebagai tanda masuknya waktu maghrib. Nah, di antara waktu tersebut, maka orang yang lagi saum, lagi puasa, dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak ibadah saum tersebut. Bapak Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu definisi, ya. Dan tentang hukum saum ini di awal tadi udah Ustaz sebutkan, sudah jelas bahwa ini adalah merupakan salah satu bagian dari rukun-rukun Islam yang 5 yang telah disepakati oleh ulama-ulama Islam. Ya. Semua para fuqaha, para ulama, bahkan sahabat juga sepakat karena hadisnya tadi sahih, ya, muttafaq alaih. Apalagi Jibril, ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang Islam, Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang 5, menanyakan tentang iman, menyebutkan rukun iman yang 6, menanyakan tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Tuh, itu diantaranya, ya. Berarti jelas ini adalah wajib. Dan orang yang mengingkari wajibnya saum otomatis berarti dia sudah keluar dari Islam. Jadi kita ketahui bahwa umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, ketika dia mengingkari salah satu rukun Islam itu, maka dia sudah dihukumkan murtad. Ya. Karena ini terjadi dari peristiwa setelah Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian ada orang sekelompok yang tidak mau lagi membayar zakat, mani'uz zakat. Kemudian Abu Bakar alhamdulillah dapat ilham dari Allah sehingga beliau sampai memerangi orang-orang yang mani'uz zakat. Ini disebut dengan murtadin. Jadi qitalul murtadin, judulnya adalah memerangi orang-orang yang murtad. Padahal mereka ini masih bersyahadah, masih sholat. Tapi beliau sampai bertekad, walaupun di awalnya sahabat-sahabat banyak yang menentang. Kalaupun kalian nggak mau berangkat memerangi mereka, kata Abu Bakar, saya sendiri yang akan berangkat memerangi mereka sampai Allah akan menentukan hasilnya. Inilah dan akhirnya alhamdulillah kemudian semua ulama sepakat tentang ini. Dan kita ketahui bahwa tentunya dalil syar'i yang menjelaskan ketegasan dari wajibnya saum ini, ya banyak sekali, diantaranya tadi tentang hadis arkanul Islam, kemudian
Ada hadis juga yang muttafaq alaih juga Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, di mana seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alaiha minas siyam. Jadi kasih tahu saya apa-apa yang telah Allah wajibkan terhadap saya dari saum. Maka Rasulullah, syahrul Ramadan. Jadi Rasulullah dengan tegas menjawab bahwa yang diwajibkan saum terhadapmu sekaligus juga terhadap umat Islam secara keseluruhan, yaitu saum di bulan Ramadan. Kemudian beliau menanya lagi, apakah ada selain dari itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali engkau melakukan saum-saum sunnah. Jadi saum setelah Ramadan itu disebut dengan saum sunnah. Jadi puasa sunnah. Kalau ayatnya insya Allah kita hafal semua ya. Al-Baqarah 183 tadi sudah dibacakan oleh salah satu bapak kita di awal acara kita ini. Kemudian kalau tadi hadis sudah menyebutkan, yaitu Rasulullah menjawab langsung dengan syahrul Ramadan. Dan Al-Quran juga menegaskan, kalau di ayat 183-nya tidak menyebutkan bulan Ramadan, hanya diwajibkan bagi kalian berpuasa, sebagaimana juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ayat berikutnya, 184-nya, baru Allah menyebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di penegasan dari puasa di bulan Ramadan itu ada di ayat 184-nya. Dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang muttafaq alaih, yang diriwayatkan dari sahabat Talha bin Ubaid. Perlu saya tambahkan sedikit di sini. Tadi ayatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata saum ini diwajibkan bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi justru diwajibkan kepada seluruh umat sebelum umat Islam. Jadi termasuk umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat-umat sebelumnya, umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Imam Kubri di dalam buku Duratul Nasihinnya itu menulis puasa ini juga katanya diwajibkan ke Nabi Adam alaihissalam, gitu, Nabi Adam. Dan beliau diwajibkan puasanya itu adalah juga 30 hari, makanya kita sebulan, ya, sebulan itu bisa 29, tapi bisa 30. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, memakan yang haram, maka katanya barang haram itu bertahan di tubuhnya, belum dicerna secara tuntas, gitu, habis, gitu ya, masih ada mengalir selama 30 hari. Ketika beliau menyesal, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bertaubat kepada Allah, dan ternyata taubatnya itu dengan Allah perintahkan puasa 30 hari siang malam. Coba bayangkan, siang malam. Jadi kalau kita puasanya tadi hanya disebutkan mulai terbit fajar, tanda siang muncul, sampai terbenam matahari, tanda tibanya waktu malam. Nah, ini Nabi Adam justru 24 jam. Siang malam diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa dalam rangka taubat kepada Allah, mensucikan dirinya dari satu dosa yang dia lakukan karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, rahmat Allah kepada kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sementara malam harinya, wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian untuk melakukan robas kepada istri-istri kalian. Subhanallah. Ini tentang dalil nas, ya, nas yang mewajibkan ke kita untuk puasa, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjang. Saya yakin dengan hadis 2 tadi sudah sangat cukup. Ya. Kemudian selanjutnya berbicara tentang masalah syarat dari puasa ini, saya mengambil yang lebih agak rinci gitu ya. Syed Sabiq mengklasifikasikan manusia itu ke dalam 6 bagian tentang
hubungan dia dengan saum. Hubungan dia dengan saum. Yang pertama adalah yaitu orang yang tidak perlu dan artinya tidak wajib, ya, tidak perlu, dan kalaupun dia saum puasa tidak ada gunanya sama sekali. Jadi secara umum dia nggak perlu puasa. Ada orang yang diminta kepada walinya untuk mendidik supaya dia melakukan ibadah puasa. Jadi ada orang yang tidak perlu puasa sama sekali, ada orang yang diminta kepada walinya. Kemudian, nah ini bagian kita. Ada orang yang wajib sama sekali dia untuk berpuasa, mutlak, gitu ya. Kemudian ada orang yang wajib ketika dia berpuasa, dia harus membatalkan puasanya, tetapi dia harus qadha. Jadi otomatis dia nggak boleh berpuasa. Dia wajib berpuasa sebenarnya, tetapi dalam kondisi itu dia harus membatalkan puasanya, tapi nanti wajib qadha. Kemudian ada orang yang diberikan keringanan ketika dia tidak berpuasa, dia boleh berbuka, artinya gitu ya, tidak berdosa ketika dia tidak berpuasa, kemudian tapi dia wajib qadha. Nah, kemudian ada orang yang diberikan keringanan, tidak berdosa ketika dia tidak berpuasa, dan dia tidak perlu qadha, tapi dia wajib membayar fidyah. Jadi ada 6 golongan tadi, gitu ya. Ada 6 golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang tidak wajib puasa sama sekali. La siyama alaihi mutlaqan. Dia nggak perlu puasa. Karena dia puasa pun artinya ya paling-paling kalau dia mau puasa sebagai toleransi gitu, solidaritas terhadap sesama muslim kali gitu ya. Nah, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala puasanya tidak ada nilai apa-apa. Siapa ini? Orangnya ada 2. Yaitu non muslim, kafir. Nah, kafir aja lah, jangan non muslim. Ini ya. Nah, itu yang pertama, jelas ya. Ayat Al-Qur'an tadi sudah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi bukan ya ayyuhan nas. Makanya yang wajib berpuasa itu hanya alladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Orang non muslim siapa saja itu kafirnya, ya. Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi itu agama-agama yang selain Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah orang yang al-majnun, orang yang tidak punya akal, atau orang yang akalnya sudah dirusak atau rusak. Itu yang disebutkan bahwa orang ini tidak perlu berpuasa, gitu ya, tidak perlu berpuasa. Walaupun sekarang banyak juga ya orang-orang non-muslim yang berteman dengan orang-orang muslim, akhirnya dia ikut-ikutan berpuasa, boleh-boleh aja, nggak ada masalah gitu. Malah mungkin dari sisi hikmah puasa untuk kesehatan sangat baik. Kemudian yang kedua yaitu orang yang diminta kepada walinya untuk supaya dididik berpuasa. Itu orang tua tentunya di sini. Atau bapak-bapak, bunda-bunda, yang tentunya yang di SD ini kali ya. Di SD karena mukallaf diminta untuk membiasakan dirinya melatih dengan saum. Ini ada hadis yang sangat menarik sekali yang dikutip oleh Said Sabiq di dalam bukunya ini dari Ar-Rabi, ya. Rabi ini ternyata bunda ini, binti Muawwiz. Qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Asyura, gitu ya, ila Qural Ansar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pada pagi hari di tanggal 10 Asyura ke desanya orang-orang Ansar. Kemudian di hari Asyura itu, hari Asyura ini ada yang menyebutkan hari pertama kali diwajibkan puasa sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan 3 hari setiap bulan. Jadi ada khilafiyah.
Ada yang mengatakan sebelum wajib Ramadan, puasa itu sudah mulai disyariatkan, tapi hanya 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Itulah Ayyamul Bid. Ada yang mengatakan itu hari Asyura. Itu adalah merupakan hari pertama kali saumnya. Karena keutamaan di tanggal 10 Muharram tersebut. Jadi kita ketahui bahwa saum ini Ramadan baru disyariatkan tahun kedua Hijrah. Jadi setelah setahun lebih Rasulullah SAW berada di kota Madinah, bahkan disebutkan di bulan Sya'ban. Dia mengatakan tanggal 10 Sya'ban. Itu turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi tidak begitu lama jaraknya dengan perintah pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu juga tahun yang kedua di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dia mengatakan pertengahan Sya'ban itu pindahnya kiblat. Nah, makanya dia mengatakan tanggal 10 atau tanggal 20 itu turunnya ayat diwajibkannya saum. Itu tahun yang kedua Hijrah. Jadi ketika masih tahun yang pertama tentunya Rasulullah mulai berdakwah ke pinggiran-pinggiran kota Madinah, mengutus dai-dainya, maka salah satunya itu dai beliau mendatangi kampung-kampung orang Ansar di pagi hari tanggal 10 itu. Kemudian beliau berpesan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari ini, maka teruskan puasanya. Dan kata si Rabi' ya binti Mu'awiz ini, kami pada hari itu kebetulannya kan ya sudah biasa puasa, maka kami berpuasa. Kemudian kami juga membiasakan anak-anak kecil kami untuk sama-sama berpuasa kepada kami. Dan nyuruh mereka untuk pergi ke masjid. Nah, bahkan katanya kami beri mereka itu mainan. Jadi supaya namanya anak kecil gitu ya. Namun katanya ketika anak kami itu ada yang nangis, sudah kelaparan, maka baru kami beli makanan. Jadi supaya dia berpuasa, dikasih mainan agar sampai sore. Kalau setelah dikasih mainan masih nangis juga, ingat kelaparan, maka katanya baru kami beri makan. Jadi melatih anak itu seperti itu gitu ya. Jangan dipaksakan. Umpamanya jam 3 dia sudah nangis, sudah pucet gitu ya, kelaparan. Nak, sabar nak ya, 2 jam lagi atau 3 jam lagi. Jangan. Nanti anak kita pingsan karena kelaparan. Jadi langsung diberi makan. Karena mereka hakikatnya belum wajib untuk melaksanakan puasa. Dan ini pun anak kecil yang sudah mumayyiz. Jadi mumayyiz itu menjelang balik. Yang sudah tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk, itu dia sudah ngerti. Itu mumayyiz. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu orang yang betul-betul wajib baginya untuk melaksanakan saum. Yaitu adalah yang pertama syaratnya itu adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu istilah ketika orang itu sudah memenuhi 3 persyaratan. Ya, Islam, baligh, dan akil, berakal. Jadi kalau 3 persyaratan ini ada pada seseorang, maka dia disebutkan dengan mukallaf. Artinya mukallaf itu orang yang terbebani melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Jadi ketika tiba waktu sholat, dia wajib sholat. Ketika tiba bulan Ramadan, dia wajib saum bulan Ramadan. Ketika dia auratnya masih terbuka, maka dia wajib untuk menutupi aurat. Dan semua kewajiban-kewajiban agama yang lain. Kalau tidak, dia mulai berdosa. Makanya disebut dengan mukallaf. Jadi orang sudah dibebani. Taklid itu kan beban. Ya. Saya dapat taklid dari murabi. Nah, artinya dapat tugas itu. Ya, tugas itu hakikatnya beban, gitu ya. Taklid. Itu mukallaf yang pertama. Yang kedua adalah orang yang wajib berpuasa itu syaratnya orang yang sehat. Orang yang sehat. Kalau dia sakit, maka tadi ya disebutkan di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridhan." Kemudian yang ketiganya adalah orang yang mukim. Mukim itu lawan dari musafir. Jadi ketika dia bermukim dan jadi penduduk di tempat situ, maka dia wajib melaksanakan saum.
Al-Qur'annya menyebutkan au musafiron, faman kana maridon au ala safarin, ya. Ma'iddatum min ayyamin ukhra. Itu nanti termasuk golongan yang nomor 5 itu. Kemudian ada orang yang apa? Mukim itu artinya kalau dia musafir. Nah, musafir itu ya khilafiyah di antara ulama tentang musafir yang bagaimana yang membolehkan orang berpuasa. Jadi ada persyaratan sholat, maka dia sudah boleh berbuka untuk bukan untuk berbuat maksiat. Nah, itu. Jadi kalau dia jadi duta Rangkai Agung kan ada istilahnya duta itu, Singapura gitu ya. Dia ya apa namanya tetap wajib berpuasa karena musafirnya bukan musafir untuk mencari nafkah yang halal gitu ya. Kemudian syarat berikutnya itu adalah khusus untuk bunda-bunda ini, khusus yaitu suci dari haid dan nifas gitu. Tidak haid dan tidak nifas. Nah, inilah ke-5 ya, atau 4 secara umum. Mukallaf, sehat, mukim, dan suci dari haid dan nifas. Kalau orangnya dalam posisi memenuhi 4 persyaratan tersebut, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melaksanakan saum. Jadi ketika dia tidak saum, maka dia terjerumus ke dalam melakukan dosa besar. Dan dosanya itu ya sangat besar sekali. Bahkan ada yang menyebutkan lebih besar daripada berzina. Gitu ya. Sekaligus juga dia kehilangan pahala yang sangat besar. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kalau orang yang tidak berpuasa siang hari di bulan Ramadan, nggak saum artinya, tanpa uzur syar'i, itu uzur syar'i tadi, ya, sakit, musafir, atau dia haid nifas, itu uzur syar'i namanya. Nggak puasa, karena malas saja, karena apa namanya, ya lapar sedikit, pastilah lapar, nggak puasa. Kemudian artinya dia kehilangan pahala yang besar. Akan dia ganti pahala itu dengan dia melaksanakan saum selama 1 tahun, maka masih belum tertutupi. Jadi nggak seimbang. Puasa sunnah selama 1 tahun, pahalanya sangat besar. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan 1 hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan tanpa uzur syar'i, masih jauh lebih besar 1 hari di bulan Ramadan tersebut. Kemudian orang yang keempat, yaitu orang yang nggak boleh berpuasa, harus berbuka. Jadi kalau dia lagi berpuasa, kemudian lagi saum, kemudian datang halangan ini, maka dia wajib berbuka. Ini khusus untuk bunda-bunda nih. Bunda-bunda ya, yaitu ketika dia datang tamu bulanan atau dia melahirkan. Jadi kalau umpamanya sekarang sudah jam 2:30 kurang, gitu ya, biasa ya pas jam 5 atau katakanlah jam 5:30, 30 menit lagi berbuka, tahu-tahu tamunya datang saat itu. Maka para ibu-ibu, para bunda-bunda nggak boleh bilang, aduh tanggung 1/2 jam lagi, terusin aja lah. Nggak boleh itu, berdosa dia. Jadi kalau dia mengatakan seperti itu, tanggung, bahkan jangankan 1/2 jam, walaupun hanya beberapa menit menjelang berbuka, 2 menit menjelang berbuka, gitu ya. Keluar tamu bulanannya, maka dia harus langsung bilang, aduh pecah puasa saya, kan gitu. Ya, idealnya menurut ulama fikih dia langsung betul-betul minum paling tidak gelas minum, gitu, tanda bahwa dia memang sudah memecahkan puasanya. Karena kita niat masuk puasa, kemudian niat memecahkan puasa. Kemudian apa namanya? Saya ingatkan Bunda, jangan nanti, oh iya ya, saya kemarin katanya tinggal puasa itu 1/2 jam sebelum berbuka. Nanti saya mau kodok 1/2 jam aja. Enggak, gitu ya. Jadi kalau dia
tinggal hari itu, maka artinya dia tinggal 1 hari dan wajib kodok. Wajib kodok ya. Tuh, di 1 hari. Dan insya Allah puasa dia yang telah dia lakukan itu dapat pahala lengkap sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Plus dia nanti dapat pahala juga kodok. Jadi malah enak, double pahalanya dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian yang kelima yaitu orang yang diberikan dispensasi, rukhsah istilahnya. Diberikan dispensasi boleh tidak berpuasa. Ini boleh, awas ya. Kata-kata boleh itu harus dikutip. Artinya bukan seperti bunda-bunda tadi, wajib berbuka. Enggak. Kalau dia ini boleh berbuka, tapi otomatis juga dia boleh berpuasa. Ya. Tapi dia wajib kodok juga, sama dengan yang bunda tadi. Wajib kodok. Kalau dia berbuka maka wajib kodok. Tapi Al-Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tetap berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Siapa itu? Yaitu orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang hamil, dan orang yang lagi menyusui. Nah ini ada bunda lagi nih. Hamil dan menyusui. Jadi hamil ini masih artinya jangan begitu hamil dia langsung ya nggak berpuasa aja gitu ya, karena biasanya mengkodok itu lebih berat daripada kita melaksanakan sekarang pada waktunya gitu, lebih berat. Maka ketika memang kita coba puasa nggak kuat, nah itu maka ya kalau ulama Syafi'i mengatakan kalau dia takut celaka untuk dirinya maka dia hanya wajib kodok. Tapi kalau dia khawatir dengan bayi kandungan dia, maka dia di samping wajib kodok, wajib membayar fidyah. Jadi double hukumannya. Mengapa? Karena anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu adalah jaminannya Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir, itu Allah. Yang penting diri kita. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu ayat Al-Qur'annya. Jangan kalian campakkan diri kalian ke arah yang mencelakakan kalian. Jadi kita nggak boleh. Kalau kita khawatir diri kita ini celaka, nah gitu ya, kita ini nggak kuat dan memang kita ngerasa nggak kuat, maka boleh dia berbuka, tidak berdosa, ya. Tapi wajib kodok. Dan insya Allah nanti pahala kodoknya itu sama besarnya dengan pahala ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Nggak kayak orang yang tanpa uzur tadi ya. Nggak ada yang tanpa uzur tadi. Nah, begitu juga terhadap orang yang sakit dan orang yang musafir. Jadi kalau dia musafir aja kalau dia memang sudah batas waktu yang tadi boleh jamak ya, dan qasar, dia boleh berbuka dan insya Allah dia ketika kodok pahalanya sama dengan dia puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu orang yang diperkenankan untuk melakukan buka ya, rukhsah, bahkan ada yang istilahnya dia tidak perlu puasa sama sekali, tapi dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Siapa saja orangnya? Ini Syekh Sabit menyebutkan, diantaranya Al-Quran menyebutkan adalah orang-orang yang sudah tua. Apalagi orangnya sudah pikun. Gitu ya. Orang tua itu biasanya udah nggak kuat lagi berpuasa. Kemudian apalagi orang yang sudah pikun juga kadang-kadang jam 3 udah nangis, dia kayak anak kecil minta makan dan gitu. Sudah pikun. Jangan ditahan, jangan dihalang-halangi gitu. Ya, biarkan dia makan gitu. Senangkan dia, tapi nanti wajib fidyah. Gitu berapa hari dia tidak berpuasa, 1 harinya adalah 1 mud. 1 mud itu setengah fitrah. Kemudian orang yang wajib bayar fidyah juga dan nggak perlu puasa, nggak perlu qada adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Jadi kalau tadi sakit wajib qada ya, karena berharap sembuh kan. Ketika dia sembuh setelah Ramadan maka dia wajib qada ketika sehat. Tapi kalau diponis oleh dokter bahwa dia ini tidak akan sehat-sehat lagi, nah kapan ada kesempatan dia untuk mengqada, maka dia tidak perlu mengqada, tetapi dia hanya wajib membayar fidyah. Kemudian, nah ini kaitannya dengan bunda. Ini bunda tadi disebutkan ya, kalau dia hamil, kalau dia menyusuin, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi harus qada. Hanya tadi kalau khawatir kepada anak, maka dia wajib qada
sekaligus juga wajib fidyah. Tapi khawatir kepada dirinya sendiri, dia hanya wajib qada saja. Ada masalah? Ada masalah ini. Ya, nyusuin itu kan 2 tahun. Kalau dia istilahnya melahirkannya, apalagi kalau melahirkannya awal Ramadan atau melahirkannya di bulan Sya'ban, kan otomatis ketika Ramadan bisa jadi dia masih nifas, sekaligus juga nyusuin gitu kan. Sementara nyusuin dari Syawal sampai ke Sya'ban itu nyusuin, masih tetap nyusuin kan gitu. Kemudian nah langsung puasa tiba, oh alhamdulillah dia kuat sehingga dia puasa gitu ya, anaknya udah agak gede, udah bisa makanan tambahan yang bagus gitu kan. Nah, dia puasa, maka dia mengkodok puasa yang tertinggal tahun kemarin setelah bulan Syawal berikutnya. Nah, ini Imam Syafi'i, maka dia dikenakan denda. Dendanya itu katanya fidyah. Jadi kodoknya tetap wajib, tapi juga dia harus membayar fidyah. Untuk membayar fidyah itu sama dengan tadi ya, 1 mud 1 hari. Tapi timbul permasalahan. Ustaz, ini belum sempat kodok, belum sempat membayar fidyah, tahu-tahu udah hamil lagi Ustaz, yang kedua. Gitu ya. Jadi yang kemarin artinya dia masih menyusui, tahu-tahu setelah itu sudah hamil lagi. Tahun berikutnya tahu-tahu udah hamil lagi. Kan subhanallah, ada ummahat itu yang sangat subur sekali, setahun sekali dia berproduksi. Subhanallah. Iya. Luar biasa itu ya. Nah, kalau sudah sampai 2 tahun berarti 2 bulan harus puasa. Apalagi kalau sampai 3 tahun, 3 bulan dia harus puasa mengkodoin. Nah, kapan dia harus mengkodoin? Nggak kuat puasa 3 bulan. Nah, berat gitu. Nah, maka wanita seperti ini dalam fatwanya Ibnu Abbas yang dikutip oleh Said Sabiq di dalam kitab sunahnya ini, maka boleh dia istilahnya hanya membayar fidyah saja. Fidyah saja gitu ya. Kalau kondisinya sudah seperti ini, gitu. Hamil, nyusuin, hamil lagi, bunuh, jadi nggak ada jeda sama sekali, nggak jadi jeda sama sekali. Kemudian yang terakhir Syekh Sabiq menyebutkan yang boleh membayar fidyah saja, nggak perlu berqadha, adalah orang-orang yang punya ma'isyahnya dari kerja berat. Di ma'isyah dia sehari-harinya itu dia dapatkan dari kerja berat, kayak ya abang-abang beca. Ya, jadi kehidupan dia sehari-hari hanya ngebeca, atau kuli-kuli panggul di pelabuhan. Jadi sehari-hari ma'isyah dia itu dia dapatkan dari sana. Kalau dia nggak kerja ya nggak ada penghasilan. Gitu. Maka otomatis dia terus seorang yang kerja berat. Gitu. Fatwanya Syed Sabiq, dia boleh tidak berpuasa. Kapan dia mau mengkodok? Ya nggak ada kesempatan. Gitu ya. Gitu. Maka dia cukup membayar fidyah. Dia tetap membayar fidyah saja. Mudah-mudahan terakhir, saya belum menjelaskan tentang masalah yang ketinggalan, yaitu rukun dari saum ini. Jadi kalau kita saum itu apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya dari definisi tadi disebutkan, rukun yang pertama otomatis kita al-imsak anil muftirat. Jadi menahan diri tidak melakukan dari semua yang membatalkan saum, gitu ya. Kemudian yang aku dapat baca di kliknya. Kemudian rukun yang kedua adalah niat, gitu ya. Niat, karena hadis innamal a'malu binniyat, dan niat ini khusus untuk Ramadan wajib dilakukan sebelum terbit fajar. Jadi pada pagi hari. Hadis Nabi mengatakan malam yubayyitin niyah fala isya alaihi. Jadi barang siapa yang tidak melakukan niat, Bunda Prim, dia dimatikan mikrofonnya. Pak Fikri, niat mohon dimatikan mikrofonnya. Dan kita ketahui bahwa niat ada di dalam hati. Mahalun niat. Kalau umpamanya rame-rame setelah salat tarawih witir nawaitu shauma qadin, ya itu adalah merupakan ungkapan lepas dari niat Ramadan, tapi itu bukan niat lepas niat Ramadan. Jadi ikuti di hatinya, insyaallah bagian dari niat. Dan ulama sepakat kalau kita bangun sahur dan makan sahur sudah pasti berarti niat ungkapan dari niat puasa. Karena kita tidak pernah jam 4, setengah 4 itu
itu makan kan nggak pernah gitu ya sehari-hari. Sekarang kita lakukan itu tandanya bahwa karena kita besok ingin melaksanakan. Kemudian yang terakhir sekali itu saja yang membatalkan saum itu. Secara singkat kan dengan cepat ya. Pertama adalah pertama dan yang kedua. Yang pertama makan, yang kedua minum dengan sengaja. Jadi makan minum dengan sengaja. Tidak karena lupa, tidak karena kesalahan, tidak karena keterpaksaan. Gitu. Jadi kalau sengaja makan minum batal puasanya otomatis. Gitu. Maka ya puasanya teruskan puasa. Kayaknya kalau 3 piring makan lupa ya gitu. Bahwa dia puasa setelah 3 piring puasa ini puasa katanya. Nah, nggak mungkin. Kalau betul-betul karena di dalam hadis sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pena untuk 3 hal gitu ya. Innallaha wada'a ala ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, itu karena kealpaan, kemudian karena lalai, dan karena dipaksa gitu. Ada lagi hadis yang lain yang menyebutkan redaksinya berbeda dengan itu Allah akan mengangkat pena bagi orang yang pertama orang itu sampai dia Islam, kemudian sampai dia balik, orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang yang pingsan atau hilang akalnya sampai dia sehat kembali. Jadi masuk di sana kalau dia lupa ya, atau tertidur, kalau hari kalau lupa, maka makan atau minum teruskan puasanya. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Dia tidak kodok, tidak wajib kafarat, dan teruskan. Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang tidak tahan maka dia tidak kodok. Tapi kalau orang yang sengaja memuntahkan dirinya, maka dia wajib kodok. Umpamanya dia masukkan sesuatu ke mulutnya sampai termuntah, masukkan sesuatu ke hidungnya sampai dia muntah, itu artinya sengaja. Atau umpamanya dia udah tahu nggak tahan mencium aroma yang nggak sedap, bangkai umpamanya, orang bilang di sana ada bangkai orang udah bau. Dia masih mendekat ke sana gitu ya, akhirnya tercium bau itu, dia sampai muntah, dia sengaja dia kan. Kalau itu kasusnya maka dia batal puasanya dan dia wajib qada. Kemudian yang membatalkan puasa juga jelas tadi sudah, yaitu haid dan nifas. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa juga adalah yaitu sini sebutkan istilahnya istimna. Jadi istimna itu artinya orang yang sengaja mengeluarkan spermanya di siang hari gitu ya. Baik dia umpamanya, maaf itu kalau yang masih jomblo kok masih nonton film porno umpamanya kan gitu kan ya. Jelas dia nggak dapat pahala puasa tapi pahalanya sah. Tapi kalau sampai dia keluar maka puasanya batal, dia wajib qada gitu ya. Itu namanya istimna. Kemudian Said Sabiq menambahkan orang yang membatalkan puasa juga termasuk juga kalau umpamanya karena sebab-sebab tadi ya, dia karena nonton film India sampai melakukan sesuatu umpamanya pacaran sampai keluar, bahkan beliau sampai mengatakan walaupun yang keluar itu hanya mazi gitu, bukan mani, itu dia juga batal ya. Dia ada pendapat ulama kalau mazi itu tidak membatalkan. Kemudian memasukkan sesuatu apa saja dari lubang-lubang yang biasa dalam tubuh kita, lubang hidung, lubang mulut,
lubang dubur, umpamanya lubang telinga, baik depan maupun belakang, lubang dubur tadi, memasukkan sesuatu ke dalam, maka itu batal puasanya. Walaupun yang dimasukkan itu bukan jenis makanan. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang membatalkan itu kalau makanan yang mengandung nutrisi, dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau obat-obatan itu enggak. Nah, katanya obat-obatan ya kalau disuntik enggak batal karena memang memasukkan dari bukan yang lubang yang biasa. Tapi kalau maaf ngomong itu umpamanya dimasukkan dari dubur kita itu batal. Kemudian ini ada tambahan yang perlu kita perhatikan. Saya baru ngeh ya, yaitu ketika seseorang berniat membatalkan puasanya. Gitu. Karena niat itu menentukan, dimulai dengan niat berpuasa, ya. Walaupun ketika kita sudah berniat puasa, habis tarawih itu masih boleh makan dan minum. Tapi intinya sebelum fajar, setelah itu baru istilahnya betul-betul puasa. Nah, ketika dia niat untuk membatalkan puasanya, maka batalnya menjadi puasa. Kalau dia sengaja melakukan itu, walaupun dia tidak melakukan sesuatu yang membuat puasa batal yang lain, makan, minum, dan lain sebagainya. Saya mau membatalkan puasa aja lah. Dengan serius dia melakukan itu dan sengaja, maka ini Syed Sabiq ini menyebutkan puasanya menjadi batal. Karena niat itu katanya merupakan rukun, alasan dia itu. Niat merupakan rukun, ketika dia keluar dari rukun, tidak melakukan lagi rukun, maka otomatis artinya rukunnya sudah tidak sah, maka berarti ibadahnya tidak sah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin ada diskusi khususnya, walaupun kepada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi materi yang sangat luas yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Suhaili Ibrahim. Kepada Al-Ustadz Jazakumullah Khair, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia membatasi ya peserta yang bertanya maksimal 3 dari Bapak ataupun Bunda. Bapak Bunda ya, 3 orang. Dipersilakan kepada Bapak Bunda yang hendak menyampaikan pertanyaannya. Saya Ahmad Sukri. Oke. Baik, pada Bapak Ahmad Sukri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khair. Ini Ustaz, terkait yang boleh tidak berpuasa tadi dengan fidyah tadi ya. Ya. Ini kan termasuk dari fikih Syed Sabiq itu boleh untuk pekerja berat untuk fidyah, karena kalau untuk mengkodok kapan lagi, karena dia bekerja terus seperti itu tidak sanggup dia untuk membayarnya. Ada batasan tidak dikatakan pekerja berat itu? Karena saya ada yang bertanya dengan saya tadi ya, dia ini katanya tidak sanggup. Dia ini adalah seorang kurir, Ustaz. Kurir paket seperti itu. Karena kan pekerjaannya ini ya bawa barang banyak-banyak, kadang kan bolak-balik. Dia untuk membayar itu tidak sanggup-sanggup, Ustaz, katanya. Ya. Mungkin batasannya tadi gimana, Tad? Ya. Sebenarnya batasan kerja berat itu relatif sekali ya. Ukurannya adalah ukuran pribadinya. Tapi dia tidak boleh menggampang-gampangkan, ya. Sama halnya dengan ketika wanita yang hamil tadi kan. Jadi wanita hamil itu dia ini khawatir kepada dirinya atau khawatir kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Otomatis kan yang paling tahu kan dirinya sendiri. Sebenarnya saya kuat berpuasa, tapi saya khawatir dengan anak saya karena dokter menganjurkan umpamanya untuk tidak berpuasa. Nah, itu kalau itu kan sudah jelas ya, artinya dia khawatir dengan anaknya, maka
dia wajib qada, wajib membayar kafarat. Tetapi tentang istilahnya, saya ini kayaknya nggak kuat ya fisik. Itu kan kalau masih bilang kayaknya nggak kuat, kan relatif sekali. Gitu. Begitu juga kepada orang yang bekerja berat. Biasanya orang bekerja berat itu identik dengan yang mengeluarkan tenaga yang banyak, mengeluarkan keringat yang banyak. Gitu. Sementara sebenarnya kalau kurir malah enak dia naik motor, kurangin angin ke sana kemari, gitu ya. Ya, kecuali kalau dia, apalagi kalau kurirnya naik mobil, itu lebih enak lagi di dalam ruangan ber-AC gitu ya. Walaupun memang mobile dia sangat tinggi kali gitu ya, keliling sana kemari. Artinya untuk lebih supaya objektif gitu ya, sarankan kepada dia untuk dia coba dulu sejauh mana ke istilahnya tidak sanggupan dia itu untuk saum, sejauh mana. Dia harus coba dulu. Kalau memang setelah dia coba, umpamanya dia masuk angin, setelah itu umpamanya gitu ya, timbul penyakit atau umpamanya apa istilahnya timbul hal-hal yang lain, apalagi kalau sampai pingsan, nah itu baru betul bahwa dia tidak mampu berpuasa. Sebaiknya seperti itu. Cuman ingat ya, ketika dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Jadi nggak ada batasan yang konkretnya di kitab-kitab itu. Mungkin. Baik, Tat, syukron Tat akan kami sampaikan. Oh ya Tat, untuk bayar fidyah itu apakah harus di bulan sebelum Idul Fitri atau setelah Idul Fitri? Boleh Tat? Bayar fidyah kapan saja. Sebelum Fitri atau sesudah Idul Fitri, yang penting dia tidak lupa sebelum dia mati. Mati takut wajahnya ruko gitu. Ya, Tat. Oh, syukron Tat, sudah membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Sukri yang menanyakan tentang hukum puasa bagi pekerja berat. Sudah terjawab Pak Sukri ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Bunda apabila ada kesempatan untuk membuka kamera, kami mohon untuk diaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bagi penanya yang kedua kami persilakan. Silakan, masih ada dua penanya lagi Bapak Bunda yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Kami persilakan. Pak Badri izin bertanya. Oke, baik pada Pak Ahmad Fajri ya, Bapak. Kami persilakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Fajri dari SD Tabian Ilmi Pusat. Ya. Langsung aja. Ini Ustaz berkaitan seputar musafir ya, safar ya. Mohon dikoreksi kalau nggak salah aturannya itu 81 km ya Ustaz. Kalau pilihannya mau membatalkan atau enggak itu. Berapa tadi? Yang seputar safar Ustaz. 81 km ya kalau nggak salah aturannya. Ya. Itu kan dikasih pilihan mau membatalkan atau enggak. Ya. Ada nggak? Misalkan itu aturan waktunya. Misalkan kayak gini, misalkan aja kayak dari sini ke Jambi itu berapa kilometer kan itu udah jelas pemerintahan lebih dari 81 km. Tapi kalau bisa ditempuh dengan waktu setengah jam, itu gimana Ustaz? Ya. Memang ada pilihan gitu kan antara mau lanjut atau enggak. Ya. Mungkin terkait waktunya itu bisa nggak dijelasin Ustaz? Ya. Untuk lebih memilih pilihan yang mana itu? Atau kembali ke pribadi gitu. Tentang masalah musafir ini, jarak yang menjadi penentu utama. Jaraknya itu jarak tempuh kilometer, bukan jarak tempuh waktu. Jadi kita ke Jakarta bisa 1 jam kalau naik pesawat dan tidak capek, gitu ya. Tapi apakah kita boleh untuk berbuka secara fikih? Boleh, ya, udah dapat rukhsah. Tetapi dia istilahnya di dalam Al-Quran disebutkan di ujung ayat 184 itu kan, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kalian ingin berpuasa itu lebih baik bagi kalian juga kalian mengetahui.
Nah, ulama fikih berbeda pendapat ketika kasus seperti itu. Mana yang lebih afdol? Afdol berbuka atau afdol berpuasa? Gitu. Fatwanya Umar bin Abdul Aziz itu menyebutkan kalau kasus seperti ini katanya kita yang menentukan untuk afdolnya itu. Apakah afdol berpuasa teruskan puasanya atau afdol kita berbuka? Tergantung dengan kesanggupan kita. Jadi kalau umpamanya ternyata musafirnya itu berat, capek gitu ya, melelahkan, maka dia afdol berpuasa. Afdol berbuka. Afdol berbuka. Jadi lebih afdol dia berbuka. Cuma kalau dia mau berpuasa terus nggak apa-apa. Kan ini namanya rukhsah. Jadi rukhsah itu bukan harus berpuasa atau harus berbuka, bukan. Jadi mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau umpamanya kayak tadi ya, naik pesawat, walaupun perjalanannya jauh 2-3 jam, nyaman, di bandara juga nyaman gitu kan ya. Maka dia tetap afdol untuk meneruskan puasanya. Afdolnya, kalau dia mau berbuka boleh, nggak berdosa. Pengertian rukhsah itu artinya ketika dia mau berbuka ya, iftar artinya tidak meneruskan puasanya, boleh, tidak berdosa, tetapi dia wajib qada. Cuman harus ingat juga biasanya qada itu kadang-kadang lebih berat. Lebih berat ya. Atau kalau umpamanya kita biasa saum sunnah, lebih baik kita manfaatkan untuk saum sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau jarak tempuh untuk waktu itu tidak ada di dalam fikih. Jadi dia jarak kilometernya. Jarak kilometer juga antara 81, 75 itu juga khilafiyah dari ulama-ulama fikih. Jadi kalau kita mau ngambil aman ya saya seperti tadi kan 81 itu mungkin lebih aman. Cuman kalau kita mau berpendapat kepada pendapat imam yang lain gitu ya, walaupun belum sampai 75 km tapi kita sudah ngerasa berat dan capek ya, dan kita kalaupun disebut lagi apa? Lagi musafir kan? Karena pengertian musafir itu kalau kita keluar rumah, ya musafir itu kan bahasa kitanya jalan. Mana Bapak? Pak Fajri kemana? Jalan. Padahal keluar rumah ke Bina Ilmi kan. Dari rumah hanya ke Bina Ilmi. Jalan. Apakah boleh? Tentunya itu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah udah boleh. Karena udah musafir. Cuma nggak etik ya. Nggak etik kayaknya. Itulah. Imam Syafi'i itu yang paling rasional lah memang pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah tadi jawaban dari Ustadz dari pertanyaan Pak Ahmad Fajri ya tentang musafir ya. Bagaimana Pak Fajri, sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah, berarti Ustaz walaupun ada jarak bisa juga yang lain, silakan. Betul. Iya. Oke, syukur Ustaz. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fajri telah bertanya dan sudah dijawab. Baik Bapak Bunda yang dirahmati Allah SWT, telah ada 2 orang penanya tadi, banyak dari bapak-bapak dan dari SD pusat ya. Oke, sekarang kami beri kesempatan terutama bagi bunda-bunda, baik dari Lemabang maupun Jakabaring yang bertanya. Kami persilakan. Dan kalau tidak ada bunda-bunda, kembali lagi ke bapak-bapak. Kalau yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Silakan bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tidak ada ya? Ya, ini. Oke, kita kembalikan, kami beri. Dari Bun? Dari mana Bunda? Dari Lemabang, Pak. Ya, atas nama Bunda siapa? Bunda Endah. Bunda Endah, ya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya ingin bertanya tentang orang yang sudah wajib berpuasa itu, Pak. Jadi itu salah satu masih kerabat. Nah, dia ini sudah
kelas sudah SMA Ustaz ya, tapi yang apa belum datang ya, maksudnya itu belum dapat tamu gitu. Tapi dia ini apakah orang yang sudah wajib berpuasa itu hanya sebatas baligh atau hanya memayis saja gitu Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua tentang qada. Nah, kalau misalnya pada tahun lalu kita lupa berapa jumlah puasa yang harus diqada. Kemudian tahun ini ada puasa yang wajib diqada juga. Jadi jumlah untuk puasa yang diqada itu bagaimana Ustaz? Kalau misalnya pada tahun lalu itu kita lupa berapa jumlah puasa kita yang kita tinggalkan karena alasan syar'i. Seperti itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Endah, ya tadi ya bahwa syarat sahnya puasa bahkan ibadah itu adalah mukallaf. Salah satu mukallaf itu ciri-cirinya atau syaratnya baligh. Dan baligh kita ketahui kalau laki-laki itu ya laki-laki dengan perempuan bisa jadi, cuman umumnya laki-laki mimpi basah. Kemudian kalau wanita dengan datangnya tamu bulan haid. Sekarang pertanyaannya katanya ini keluarganya udah SMA, namanya belum datang haidnya lagi gitu ya. Kalau bagi laki-laki itu ada juga syarat baligh itu walaupun dia belum mimpi, kalau sudah umur 15 tahun itu udah dihitung baligh. Jadi kalau keluarga Bunda tadi itu sudah umurnya 15 tahun walaupun belum haid, maka dia sudah dikategorikan baligh. Karena bisa jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan ada wanita yang tidak haid. Disebutkan itu ya. Ada wanita yang tidak haid itu. Maka kalau umurnya sudah 15 tahun, dia sudah mukallaf. Sudah dianggap udah baligh dan wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau belum, ya dilatih aja, dibiasakan untuk berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan dapat, apalagi kalau sudah 2 tahun. Nah ini tentunya kalau lupa yang pertama dia harus mengingat kembali. Kalau lupanya itu karena haid, biasanya dia bisa mengukur dari kebiasaan dia. Biasanya setiap tahun dia haidnya itu berapa hari. Bukan setiap tahun ya, malah itu setiap bulan. Jadi ketahuan. Jadi setiap bulan haidnya itu berapa hari. Maka otomatis yang menjadi kebiasaan yang banyak itulah yang harus jadi pedoman dia. Pokoknya enggak tentu Ustaz, kadang 9 hari gitu ya. Kadang 7 hari, kadang 10 hari umpamanya gitu kan setiap bulannya. Tapi yang paling sering adalah 9 hari umpamanya. Maka 9 hari itulah menjadi patokan bahwa berarti dia tinggal puasa tahun yang lalu itu 9 hari. Mudah-mudahan Allah memaafkan gitu ya. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, kan kita berdoa itu ya di dalam Al-Qur'an. Ya Allah, jangan dianggap dosa kalau kami lupa atau kami keliru. Nah, itu kealpaan itu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dia sampai 2 tahun ketinggalan, ya berat kan, bisa jadi dia nggak kuat puasa, ya dia bayar fidyah aja gitu. 2 tahun. Cuman permasalahannya apa? Uzur syar'inya tadi. Jadi kalau uzurnya itu uzur syar'i ya kayak menyusuin. Kalau menyusuin enak kan? Cuman Ustaz dia ketika menyusuin itu katanya pernah puasa gitu ya. Sehari 2 hari dia puasa umpamanya, tapi setelah itu nggak sanggup, lemas badannya, maka dia putuskan untuk tidak meneruskan puasanya. Nah itu bisa kita kira-kira lah. Rasanya 2 hari puasa, berarti kan nggak puasanya 28 hari, kira-kira begitu ya, atau 23 hari. Diambil dari keyakinan yang bersangkutan. Keyakinan dia tinggal itu berapa? Dia harus yakin. Al-yakinu la yazalu bisyak. Jadi kalau umpamanya dia ragu-ragu, apa 27 hari atau 28 hari. Nah, kira-kira gitu ya. Anggaplah ambil yang yakinnya itu 28 hari. Lebih ke sana. Dalam kaidah usul fikihnya begitu.
Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kayak sholat kan, cuman kalau sholat itu ambil yang paling sedikit ya. Kalau batal puasa ambil yang paling banyak. Saya ini udah sholat ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Kan ragu-ragunya di 3 rakaat. Berarti 2 rakaat itu sudah pasti. Kan gitu. Yakin artinya di 2 rakaat itu. Cuma saya ini udah 3 rakaat atau belum? Kan gitu. Maka putuskan 2 rakaat. Sholatnya kalau zuhur asar tambah 2 rakaat lagi. Gitu. Begitu juga dengan puasa. Ini saya tinggal puasa 2 hari atau 3 hari ya. Nah, maka yakinkan 3 hari lah. Jangan 2 hari. Kalaupun lebih ternyata hanya 2 hari tinggal puasanya, mudah-mudahan yang 1 harinya dihitung ya puasa sunnah. Insya Allah dapat pahala sunnah. Tidak sia-sia. Karena yakin kita ke sana. Jangan mengada-ada. Wallahualam bishawab. Baik, demikianlah tadi jawaban dari pertanyaan Bunda Endah. Bagaimana Bunda Endah? Sudah Insyaallah maafkan. Oke, terima kasih kepada Bunda Endah. Baik, Bapak Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah selesai acara. Izin Ustaz, boleh? Ya. Oh, dari Bunda Juli ya. Baik. Iya, ini ada yang mau bertanya Ustaz. Pertanyaannya begini Ustaz, kalau perempuan Ustaz supaya dia puasanya full terus dia makan obat-obatan Ustaz supaya nggak haid, itu gimana Ustaz? Syukran Ustaz. Supaya dia puasanya full maka makan obat-obatan. Di dalam kajian fikih itu nggak dikenal ya. Kita ketahui bahwa tamunya wanita itu adalah merupakan sunnatullah. Jadi itu dah qadratullah, pemberian Allah. Yang ada dispensasi itu yaitu adalah ketika dia haji. Karena haji itu ada kaitan keterbatasan waktu dia mukim di Mekah, sementara dia harus melaksanakan tawaf ifadah. Nah, supaya istilahnya tiba waktu untuk tawaf ifadah yang mesti dilakukan setelah melontar jumrah Aqobah, ya, walaupun ada jumrah Aqobah yang pertama saja, kan, sementara mungkin dia mukim di Mekah tidak lama lagi harus pulang ke tanah airnya. Nah, dikhawatirkan antara tanggal 10 Dzulhijjah itu sampai dengan dia kembali ke tanah air, saat itu dia lagi haid umpamanya. Sementara kalau haid dilarang tawaf, ya, dilarang tawaf. Nah, saat itulah ya ada dispensasi, dia boleh makan obat untuk menunda datangnya tamunya tersebut supaya dia bisa melakukan tawaf ifadah pada waktunya. Nah, kalau saum ya, keterbatasan waktunya untuk mengkodok selama 11 bulan dari Syawal sampai Sya'ban, dia boleh bisa mengkodok saum tersebut gitu. Kemudian pahala puasa kodok dia dengan pahala yang dilakukan di bulan Ramadan, insya Allah tidak dikurangi sedikit pun karena uzurnya syar'i. Beda dengan orang yang tidak puasa karena tidak ada uzur syar'i tadi. Beda itu ya. Jadi kalau menurut saya tidak berani memfatwakan. Lebih menganjurkan untuk tidak melakukan itu. Jadi lakukanlah secara alami saja. Terima itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Ya, apa namanya? Justru katanya darah itu membuang kotoran, membuang penyakit. Ya, membuang penyakit. Jadi kalau kita Romi mohon dimatikan mikrofonnya. Jangan menimbulkan penyakit nantinya bagi wanita. Saya dengar salah satunya itu penyakitnya itu bisa kista itu diantaranya. Tapi mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Ya Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ya. Acara yang selanjutnya yaitu pengumuman dan lain-lain yang akan disampaikan oleh
Al-Ustadz Hanafi dan tim. Pada beliau kami persilakan. Izin lab. Baik, Bapak Bunda sekalian, sedikit saja karena sebentar lagi jam 15:20 kita akan melaksanakan salat asar. Jadi hari ini adalah hari pertama atau perdana kajian fikih Ramadan yang diawali bersama Ustadz Suhaili, dan insya Allah nanti akan dilanjut pekan depan tanggal 23, kemudian pekan berikutnya lagi itu di hari Sabtu ya, Sabtu jam 9 insya Allah, yang hari Jumat itu jam seperti ini gitu. Jadi pekan depan insya Allah kita akan bersamai oleh Ustadz Haji Nur Ahmad RLC LMS MESY Al-Hafidh ya, tentang kajian fikih puasa juga, hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa, qadha, fidyah dan kafarah ya, lebih mendalam lagi. Kemudian hari Sabtu tanggal 1 April insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Haji Effendi Anwar LC Al-Hafiz terkait dengan kajian Al-Quran dengan tema Dauman Al-Quran. Kemudian di pekan keempat, pekan terakhir, kajian kita dibersamai oleh Ustadz Haji Rashid Ridho LC MESY, kajian fikih zakat.